Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Syaira Fatina Delima Pasyadin dengan NIM 13223131003 dari kelas A1 Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga. Nah, di sini aku akan menjelaskan seputar tentang penyakit batu empedu, yang dimana penyakit ini tidak boleh sembarangan disepelekan. Oke, kita langsung lanjut masuk ke materinya. Yang pertama, apa sih batu empedu itu? Batu empedu atau biasa disebut dengan kolelithiasis adalah kondisi di mana terbentuknya batu di dalam kantung empedu. Nah, batu ini terbentuk dari kolesterol atau zat lain yang ada di empedu. Lalu, apa sih empedu itu? Empedu merupakan cairan yang diproduksi oleh hati untuk membantu mencerna makanan, terutama lemak. Kolelithiasis atau sering disebut dengan batu empedu itu merupakan batu yang ditemukan di kantung empedu, saluran empedu, atau keduanya. Selanjutnya kita masuk pada proses terjadinya batu empedu itu seperti apa. Nah, proses terjadinya atau penyebab terjadinya batu empedu itu sebenarnya belum diketahui hingga saat ini. Namun, faktor predisposisi yang paling sering terjadi yaitu karena ketidakseimbangan dalam metabolisme dan zat penyusunnya itu ada di dalam kolesterol dan bilirubin. Nah, lalu ada 6 faktor risiko batu empedu. Yang pertama yaitu karena kehamilan. Kehamilan atau hormon progesteron ini menurunkan kontraksilitas kandung empedu. Lalu yang kedua yaitu ada usia. Nah, di sini disebutkan usia yang lebih dari 40 tahun itu lebih berisiko terkena kolelithiasis atau batu empedu dibandingkan dengan usia yang lebih muda. Karena semakin tua, semakin meningkat juga sekresi kolesterol ke dalam empedu. Nah, yang ketiga yaitu makanan tinggi lemak dan obesitas. Makanan tinggi lemak merupakan pemicu pasien yang mengalami obesitas yang akan meningkatkan pembentukan kolesterol yang nantinya akan meningkatkan sekresi kolesterol melalui empedu serta meningkatkan kejenuhan kolesterol. Selain itu, kurangnya aktivitas fisik juga akan meningkatkan resiko mengalami kolelithiasis atau batu empedu karena hal ini atau kontraktilitas kandung empedu juga semakin berkurang. Selanjutnya, yang keempat yaitu ada genetik atau keturunan. Nah, riwayat penyakit batu empedu dalam keluarga ini juga berhubungan dengan kolelithiasis. Lalu yang kelima ada jenis kelamin wanita. Kenapa sih wanita lebih berisiko 2 kali lipat mengalami kolelithiasis atau batu empedu? Nah, karena hal ini disebabkan adanya hormon estrogen yang mempengaruhi peningkatan sekresi kolesterol oleh kantung empedu. Nah, meningkatkan saturasi dalam empedu juga mengurangi motilitas kandung empedu. Itu juga merupakan faktor penyebabnya. Lalu yang terakhir ada penurunan berat badan yang cepat atau biasa disebut dengan diet ekstrim. Padahal, diet ekstrim ini menyebabkan pengosongan kantung empedu yang menjadi lambat atau tidak sempurna. Selanjutnya yaitu ada tanda dan gejala terjadinya batu empedu. Yang pertama, terkadang tanda gejala ini tidak menimbulkan gejala yang dirasakan, tapi jika gejala itu terasa, maka orang yang terkena batu empedu akan merasa nyeri pada perut bagian kanan atas, terutama saat makan makanan berminyak atau pedas. Hal ini terjadi selama 30-60 menit setelah makan berakhir dari beberapa jam dan kemudian akan pulih dengan sendirinya. Lalu, ada juga nyeri yang terasa pada bagian epigastrium atau ulu hati yang menjalar ke tulang belikat kanan atau punggung bagian tengah. Selain itu, tanda gejalanya ada mual muntah dan hal ini tidak dapat makan ataupun minum pada penderita batu empedu itu sendiri. Kemudian ada demam, ikterik atau kulit dan mata berwarna kuning dan juga lelah. Lalu pencegahan yang harus dilakukan oleh penderita batu empedu, yaitu yang pertama menjaga pola makan dan juga perilaku gaya hidup sehat dengan cara menghindari faktor risiko yang dapat diubah seperti 1. Menjaga berat badan ideal serta mengurangi makanan yang berlemak dan berkolesterol. Lalu kedua, meningkatkan asupan sayur dan buah serta perbanyak minum air putih. Karena hal ini akan menjaga hidrasi tubuh yang baik untuk membantu fungsi empedu. Lalu yang ketiga ada
olahraga yang teratur setidaknya 30 menit per hari untuk membantu metabolisme tubuh, dan juga menghindari diet ekstrim atau penurunan berat badan yang cepat. Karena penurunan berat badan yang drastis atau yang cepat itu dapat mengganggu keseimbangan kolesterol dalam empedu sehingga berisiko terbentuknya batu empedu. Oke, selanjutnya kita masuk pada materi terakhir, yaitu pengobatan batu empedu. Yang pertama ada pengobatan konservatif. Jika batu empedu tidak menimbulkan gejala atau komplikasi, dokter mungkin hanya akan memantau kondisi pasien tanpa tindak lanjut. Lalu yang kedua ada obat-obatan. Beberapa kasus, dokter bisa meresepkan obat-obatan untuk melarutkan batu empedu yang berbentuk kolesterol. Namun, pengobatan ini jarang dilakukan dan memerlukan waktu yang lama. Lalu yang terakhir atau yang ketiga ada pembedahan atau kolesistektomi. Nah, jika batu menyebabkan rasa nyeri atau komplikasi yang sangat hebat, operasi pengangkatan kantong empedu ini merupakan pengobatan yang paling umum dilakukan untuk pengobatan batu empedu itu sendiri. Baik, sekian informasi yang dapat aku sampaikan kepada kalian semua untuk dapat mencegah terjadinya batu empedu. Semoga materi yang sampaikan kali ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.